Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bayesian StatMath 1 kelas B ingin membahas materi mengenai perluasan ke beberapa variabel acak. Sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Bayesian, yaitu ada Dimas Satrio Aji, Musa Rofo Kurnia, Ridwan Ahmad Farhansyah, Rifka Amelia, dan Zafir Hassani. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi n-Pouba acak. Pouba acak adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Misalkan sembarang percobaan dengan ruang sampel C bagus. Misalkan juga Pouba acak X memetakan setiap elemen C terhadap anggota C bagus yang merupakan domain pada X I elemen C sama dengan XI yang merupakan kodomain dengan I sama dengan 1, 2, sampai N. Dalam hal ini, X1, X2, sampai Xn adalah sebuah vektor berdimensi N. Perhatikan bahwa semesta dari vektor ini merupakan himpunan N pasang terurut dengan himpunan D sebagai berikut. Dan semisalkan A adalah himpunan bagian D, maka peluang untuk setiap elemen X yang merupakan anggota A adalah probabilitas elemen C yang dimana C adalah pemetaan elemen C yang merupakan anggota dari C bagus. Kemudian, definisi PDF bersama. Probability density function adalah nilai yang menunjukkan kemungkinan munculnya nilai dalam suatu range kejadian pada pengolahan data statistik. Nilai RTT terkecil akan menjadi batas bawah dalam range suatu kejadian, dan batas atas didapatkan dari menjumlahkan batas bawah dengan 25, dengan nilai 25. Begitu untuk nilai selanjutnya sampai nilai RTT paling tinggi. Jumlah range tergantung dengan nilai RTT tertinggi. Semakin tinggi nilai RTT, maka jumlah range akan semakin banyak. PDF akan membagi satu kemungkinan menjadi banyak kemungkinan dalam range. Kemudian, CDF bersama. CDF menjumlahkan tiap nilai PDF dari tiap range. Total dari kepadatan kumulatif atau CDF adalah 1 karena jumlah dari semua peluang adalah 1. CDF menunjukkan nilai kumulatif dari nilai kejadian tiap range. Batas bawah menjadi nilai yang paling sering muncul. Ketika nilai CDF mulai mendekati 1, maka akan jarang muncul kejadian. Grafik yang bagus adalah grafik yang menunjukkan garis yang mendekati lurus. Pada grafik dapat dilihat kalau grafik yang mendekati garis lurus adalah pada saat ukuran data 60 byte. Sesuai dengan PDF, ukuran paket juga mempengaruhi nilai CDF. Kemudian, slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Zafir Hassani. Berikut ini adalah notasi PDF dan CDF untuk N variabel acak. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu notasi untuk PDF. Nah, untuk notasi PDF terdapat dua keadaan berbeda, yaitu ketika variabel acaknya diskrit dan ketika variabel acaknya kontinu. Ketika variabel acaknya diskrit dapat ditulis sebagai berikut. PA sama dengan PR, X besar 1 sampai dengan X besar N, anggota dari A sama dengan sumasi Fx1 sampai dengan Xn. Jumlah sumasi yang dilakukan di sini sama dengan berapa banyak jumlah variabel acak yang ada di keadaan A. Selanjutnya, untuk notasi PDF ketika variabel acaknya merupakan kontinu adalah sebagai berikut. PA sama dengan PR, X besar 1 sampai dengan X besar N, anggota dari A, sama dengan integral Fx1 sampai dengan Xn, dx1 sampai dengan dxn. Jumlah integral yang dilakukan di sini sama dengan jumlah variabel acak yang ada di keadaan A. Nah, syarat PDF yang harus dipenuhi untuk N variabel acak adalah sebagai berikut. Pertama, F adalah fungsi non-negatif untuk semua anggota di ruang nilai. Yaitu untuk setiap variabel acak, maka
ruang nilainya itu merupakan fungsi yang non-negatif jika dimasukkan ke fungsi f. Yang kedua adalah PA bagus sama dengan 1, di mana A bagus ini adalah ruang nilai keseluruhan. Selanjutnya terdapat notasi CDF untuk n variabel acak. F besar X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan PR, X besar 1 kurang dari sama dengan X1, X besar 2 kurang dari sama dengan X2, sampai dengan X besar N kurang dari sama dengan Xn. Selanjutnya, terdapat contoh yang dapat memudahkan pemahaman materi yang disampaikan sebelumnya. Terdapat f, x, y, z sama dengan e pangkat min x plus y plus z, untuk x, y, z lebih besar dari 0, lebih kecil daripada hingga, dan bernilai 0 untuk x, y, z lainnya. Merupakan PDF dari variabel acak x, y, dan z. Maka untuk mencari fungsi distribusinya adalah sebagai berikut. F besar x, y, z sama dengan PR, x besar kurang dari sama dengan x, y besar kurang dari sama dengan y, dan z besar kurang dari sama dengan z. Sama dengan integral berikut. Nah, karena terdapat 3 variabel acak, maka kita harus melakukan 3 kali integral dari PDF-nya. Maka didapat fungsi distribusi sebagai berikut. Untuk x, y, z lebih besar sama dengan 0, kurang dari hingga, dan bernilai 0 untuk x, y, z lainnya. Nah, selanjutnya untuk variabel acak yang kontinu, maka kita bisa melihat hubungan fungsi distribusi dengan PDF-nya. Untuk kasus contoh ini, untuk mencari PDF dari fungsi distribusinya, kita bisa menurunkan sebanyak 3 kali fungsi distribusi terhadap masing-masing variabel acaknya. Untuk kasus ini, fungsi distribusi diturunkan terhadap X, kemudian terhadap Y, dan yang terakhir terhadap Z. Maka kita bisa memperoleh PDF-nya. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Satrio Haji, dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekspektasi bersyarat. Jadi, sebelum kita membahas tentang ekspektasi bersyarat lebih dalam, saya ingin memberitahu bahwa ekspektasi syarat itu ada 2 kasus, yaitu ada kasus kontinu dan juga kasus diskrit. Nah, misalkan ada variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn memiliki variabel acak dengan PDF bersama dengan fungsi X1, X2 sampai Xn. Untuk kasus kontinu pada ekspektasi bersyarat, terdapat 2 rumus, yaitu E, buka kurung lagi U, buka kurung lagi X1 sampai Xn sama dengan integral dengan batas atas tak hingga, batas bawah minus tak hingga, dikali integral batas atas tak hingga dengan batas bawah minus tak hingga, dikali U, buka kurung X1 sampai dengan Xn, dikali fungsi X1 sampai Xn, dx1 sampai dengan dxn. Untuk rumus yang kedua, E, buka kurung lagi U, buka kurung X2 sampai dengan Xn, terus buka tutup kurung garis X1 sama dengan integral seperti yang tadi, integral dengan batas atas tak hingga, batas bawah minus tak hingga, dikali integral batas atas tak hingga dengan batas bawah minus tak hingga, kali U, buka kurung X2 sampai dengan Xn, kali fungsi X2 sampai dengan Xn, garis X1, tutup kurung dx2 sampai dengan dxn. Nah, untuk kasus diskrit, di sini seperti yang tadi, misalkan X1, ada variabel X1 sampai Xn, memiliki variabel acak dengan PDF bersama fungsi X1 sampai dengan Xn. Untuk kasus diskrit, seperti kayak tadi, EU X1 sampai Xn sama dengan, kalau ini ada sigma Xn, kali sigma X1 U, X1 sampai dengan Xn dikali fungsi X1 sampai Xn. Dan untuk rumus yang kedua, EU X2 seperti yang tadi, X2 sampai Xn, garis X1 sama dengan sigma Xn dikali sigma Xn lagi, dikali U, X2 sampai Xn dikali fungsi X2 sampai Xn garis X1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Amalia. Saya akan membahas mengenai PDF marginal dan PDF bersyarat. Mirip dengan kasus 2 variabel, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn mempunyai PDF bersama fx1, X2 sampai dengan Xn, maka PDF marginal X1 atau F1X1 untuk kasus kontinu didefinisikan oleh integral lipat N-1. F1X1 sama dengan integral minus tahingga sampai dengan tahingga sampai dengan integral minus tahingga sampai dengan tahingga Fx1, X2 sampai dengan Xn, dx2 sampai dengan dxn untuk kasus kontinu.
dan f1 x1 sama dengan summasi xn sampai dengan x2 fx1 sampai dengan xn untuk kasus diskrit. PDF marginal bersama dari x2, x4, x6 dengan n sama dengan 6 adalah fx2, x4, x6 sama dengan integral minus tahingga sampai dengan tahingga sampai dengan integral minus tahingga sampai dengan tahingga fx1 sampai dengan xn dx1 dx3 sampai dx5 untuk kasus kontinu dan f2 x2 sampai dengan x6 sama dengan summasi x5 summasi x3 summasi x1 fx1 sampai dengan x6 untuk kasus diskrit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PDF bersyarat. PDF bersyarat bersama dari X2 sampai dengan Xn diberikan X1 sampai sama dengan X1 adalah, ini merupakan notasinya, Fx1 X2 sampai dengan Xn dibagi dengan F1 X1 atau PDF marginal dari X1 dengan syarat F1 X1 lebih dari 0. PDF bersyarat bersama dari X1, X2 sampai dengan Xk diberikan Xk plus 1 sama dengan Xk plus 1 sampai dengan Xk sama dengan Xk adalah fx1 sampai dengan xk dibagi dengan xk plus 1 sampai dengan xk atau PDF marginal dari xk plus 1 sampai dengan xk dengan syarat xk plus 1 sampai dengan k xk plus 1 sampai dengan xk lebih dari 0. Misalkan x1 sampai dengan x8, maka PDF bersyarat bersama dari x2, x3, x4, x5 diberikan x1, x6, x7, x8 adalah fx1 sampai dengan x8 dibagi dengan PDF marginal dari x1, x6, x7, x8 atau fx1, x6, x7, x8. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ridwan Ahmad Faransyah akan melanjutkan dengan sebuah komentar ya atau remark. Jadi diberikan pernyataan di sini jika variabel acak x1, x2, x3 mutually independent, maka ketiga variabel acak tersebut juga pairwise independent, tetapi tidak sebaliknya. Jadi maksudnya di sini adalah jika x1, x2, x3 itu ketiganya independen, kalau kita pairwise, kalau kita pair ya, kalau kita bandingkan x1 dengan x2, x2 dengan x3, x1 dengan x3, mereka pasti independen. Tetapi kalau jika diketahui sebaliknya, kita tidak bisa, belum tentu ya. Jadi kalau x1, x2, x3 pairwise independent, kita belum tentu ketiga variabel acak tersebut mutually independent. Oke. Jadi akan diberikan contoh. Misalnya diketahui sebuah PDF bersama ya dari x1, x2, x3. Jadi diketahui f x1, x2, x3 sama dengan 1/4 untuk dari himpunan 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dengan 1 1 1. Oke. Ya, dan 0 untuk lainnya ya. 0 lainnya. Kemudian dari sini kita bisa ambil pairingnya ya. Kalau kita pair, compare secara 2 ya, 1:1, antara dua variabel acak gitu ya. XI dengan XJ gitu kan, di mana I tidak sama dengan J. Ini membentuk PDF bersama juga 1/4, di mana dia ini untuk 0 0 1 0 0 1 dan juga 1 1. Oke. Nah,
dan 0 lainnya. Jadi di sini kenapa bisa begini? Karena misalnya ya untuk X1 kita PDF bersama dari X1 dengan X2 gitu ya. Kalau kita rujuk dari PDF bersama dari 3 variabel acak, ini untuk X1, X2 pasangan 0,0 kita dapat dari sini. Ya kan? Untuk 1,0 kita dapat dari sini, dan 0,1 kita dapat dari sini, dan 1,1 kita dapat dari sini. Dan juga hal yang sama untuk X2, X3, X1 dengan X3. Yang penting I tidak sama dengan J gitu ya. Di sini 0 lainnya. Nah, dari sini kita bisa ambil PDF marginal dari XI, dan spesial untuk kasus ini ya, khususnya untuk kasus ini, PDF marginal dari XI dengan XJ itu sama, bakalan sama karena peluangnya di sini equally likely ya untuk keempat nilai diskrit ini. Jadi kita bisa hitung, saya akan pindah ke pojok kanan untuk mencari PDF diskritnya ya, PDF marginalnya. Jadi kita gunakan tabel diskrit. Di sini untuk XI dan XJ ini 01, 01, ini semuanya seperempat. Nah, kalau di sini ini PDF marginal dari XJ. Nah, untuk XJ sama dengan 0, ini sama dengan seperempat ditambah seperempat, yaitu setengah. Ini juga sama, setengah, di mana XJ sama dengan 1. Dan juga untuk FXI, kasusnya sama. Karena itu tadi ya, equally likely kasusnya. Jadi ini adalah setengah, dan ini juga setengah. Nah, jadi kita tulis PDF marginalnya di sini. Kita kembali ke kiri. PDF marginalnya di sini adalah setengah untuk XI sama dengan 0 dan 1, atau 1 dan 0 lainnya. Itu ya. Ini untuk marginal. Oke. Dari sini kita akan merujuk ke sifat independensi variabel acak ya, di mana variabel PDF joint atau PDF bersama dari beberapa variabel acak itu sama dengan perkalian dari marginal PDF masing-masing variabel acaknya ya. Jadi kita lihat di sini untuk dua variabel acak dahulu ya, XI, XJ ini akan sama dengan PDF marginal dari F. Harusnya ya, supaya kedua variabel ini independen, kita harus membuktikan bahwa ini berlaku. Jadi PDF bersama dari XI, XJ sama dengan perkalian dari PDF marginal XI dengan XJ-nya. Jadi kita dapat di sini XI, XJ itu seperempat, dan untuk PDF marginalnya itu keduanya setengah, jadi setengah dikali setengah, dan ini berlaku ya. Jadi benar ya. Jadi XI dengan XJ itu independen karena bisa kita buktikan di sini. Jadi disimpulkan XI XJ independen. Nah, dari sini XI dengan XJ ini maksudnya X1, X2, X3 gitu kan. Kita bandingkan dengan 2 ya, jadi 2 saja gitu. Dimana I tidak sama dengan J. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini maksudnya ketiga variabel acak ini pairwise independent. Ya, seperti ini tadi ya, pairwise independent. Kemudian kita lanjutkan untuk ketiga variabel PDF joint untuk ketiga variabel ini ya. Jadi PDF dari X1, X2, X3 untuk mengecek bahwa dia mutually independent, kita harus mengalihkan semua dari masing-masing marginal ya, PDF marginalnya. Oke. Nah, di sini
terlihat dari PDF marginal yang sebelumnya ya, ini semua setengah. Tetapi ini menghasilkan 1/8 ya. Tetapi kita ketahui dari awal PDF bersama dari ketiga variabel acak ini malah 1/4. Nah, ini terlihat tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan X1, X2, dan X3 tidak mutually independent. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.